Hello and what's up guys. Kita sudah pernah mereview Wuling Bingo EV pada saat pertama kali launching di video yang sebelah sini. Tapi kan kita belum pernah merasakan rasa berkendaranya. Dan sekarang mobil ini telah digempur oleh banyak banget kompetitor yang masuk ke kelas city car full electric seperti ini. Tapi apakah mobil ini sebagai pembuka jalan di kelas ini yang pertama kali menjadi EV 400 juta di Indonesia punya kelebihan? Ternyata masih banyak banget kelebihannya. Kita akan list 5 kelebihan dari Wuling Bingo yang perlu kalian ketahui. Penasaran? Yes, bener banget. Gempuran dari kompetitornya memang kita lihat tuh semacam tanpa ampun gitu ya. Tapi, apa sih alasan kalian harus tetap memilih Wuling Bingo dibandingkan kompetitor-kompetitornya? Ternyata mobil ini masih punya banyak banget kelebihan yang gak dimiliki oleh rivalnya. So, kita akan kupas rasa berkendaranya dan juga kelebihannya. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Oke, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Wuling Bingo EV. Iya, waktu itu kan kita udah pernah bikin ya first impressionnya pada saat dia launching. Kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Untuk detail luar, dalam, sampai ke hal annoying dan interestingnya udah ada di sana. Sekarang kita akan fokus lebih ke rasa berkendara dan alasan kalian gitu ya. Alasan kenapa kalian harus memilih Bingo EV dibanding rival-rivalnya. Karena mobil ini itu sebenarnya bisa dibilang sebagai pembuka jalan kali ya. Karena di kelas ini EV 400 jutaan sebenarnya dia yang pertama kali masuk gitu. Karena memang di bawah kelas ini kan udah ada adiknya, udah ada Wuling Air EV, kemudian udah ada kompetitor yang lain seperti Neta V ataupun Citroen EC3 gitu ya. Tapi yang bermain di kelas 400 jutaan untuk yang seperti harga premium range ini. Premium range ini kan harganya 408 juta on the road Jakarta gitu ya. Belum dipotong PPN dan lain-lain. Itu dia yang membuka jalan. Sekarang memang sudah banyak pemain-pemain baru. Datanglah BYD Dolphin, kemudian turunlah harga MG4 EV. Jadi, apa alasan kalian harus pilih Bingo EV ini dibandingkan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kita udah rangkumin buat kalian 5 alasan utama kenapa menurut kita Bingo EV ini tetap punya kelebihan dan unique selling point dibanding teman-teman dan lawan-lawannya. Kita mulai dari alasan yang pertama dulu, yaitu soal desain. Iya, kenapa gue bilang desain? Karena walaupun desain itu subjektif banget gitu ya, bisa ada yang suka ini, bisa ada yang suka ono, tapi menurut kita desain dari si Bingo EV ini tuh cukup unik gitu. Karena dia approach-nya adalah retro. Iya, belum ada di kelas ini yang bermain dengan desain retro seperti si Bingo EV ini. Dan kalau kita melihat dari perspektif perempuan gitu ya, ABG atau mungkin ibu-ibu gitu, pasti rata-rata akan bilang bahwa desain Bingo EV ini itu yang paling unyu atau paling gemesin, paling feminim. Dan itu nggak salah, karena gue sendiri juga akuin seperti itu. Rival-rivalnya, contohnya seperti BYD Dolphin, itu kan lebih ke arah hatchback yang futuristik gitu ya, kalau BYD Dolphin. Kalau MG4 EV yang harganya baru turun, desainnya sporty dan agresif banget. Lebih ke laki banget gitu. Desain retro dari si Wuling Bingo EV ini lebih akan bikin orang yang lihat dia tuh kayak senyum gitu. Karena desainnya tuh nggak terlalu serius, nggak yang terlalu menantang, mencoba untuk terlihat futuristik atau kencang gitu ya. Dia desainnya friendly aja. Dan itu desainnya justru cukup unik karena approach-nya berbeda banget dengan adanya, yaitu Wuling Air EV yang benar-benar kelihatan futuristik kayak mobil konsep.
Kalau ini kayak EV yang datang dari masa lalu, karena luarnya bulat, lampunya bulat, bodinya tuh kayak ada yang bilang mirip Mini Cooper, ada yang bilang mirip Nissan March gitu ya, yang memang retro. Dan retronya nggak dari luar aja, sampai ke bagian dalam sini dengan pilihan warna coklat, ini kombinasi dengan warna putih gading, aksen krom-krom besar di bagian AC sini, bikin dia terlihat unik dan terlihat berbeda dibandingkan rival-rivalnya yang rata-rata mencoba untuk tampil futuristik. Kayak gue bilang, desain memang selera, tapi kalau kayak kebanyakan teman-teman gue, at least yang beliin mobil ini untuk mungkin anaknya kuliah, anak perempuannya kuliah, atau untuk istrinya gitu ya, untuk muter-muter dalam kota, gue bisa bilang 90% dari para kaum hawa akan bilang kalau desain Wuling Pinggo EV ini lucu, gemoy, dan atraktif gitu. Dan itu benar-benar strategi yang unik, karena ya kayak gue bilang, yang lainnya malah futuristik, dia sendiri yang bermain di styling ala retro. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal easy to drive-nya. Memang kompetitor-kompetitornya menawarkan performa yang lebih agresif, akselerasi yang lebih kencang, handling yang lebih sharp, yada-yada. Tapi kalau bicara soal easy to drive, mudah untuk dikendalikan, Pinggo EV ini menurut gue justru yang paling menonjol di kelasnya, karena dia setirnya enteng, bodinya walaupun ini nggak sekompak REV, tapi tetap terasa kompak pada saat kalian bawa, sehingga nggak yang terlalu menyulitkan untuk kalian manuver. Footprintnya juga tergolong lumayan kecil, radius putarnya salah satu yang terkecil di kelasnya, dan buat dipakai dalam kota, ini tuh bawanya kayak bawa golf cart gitu, kayak bawa caddy. Jadi kayak gampang banget buat kalian pakai mobil ini untuk warawiri. Balik lagi, untuk pengemudi wanita atau untuk anak kuliahan, pasti akan terasa sangat-sangat convenient banget untuk sehari-hari bawa mobil ini warawiri dalam kota gitu ya. Oh, kita ngomongin soal spek and tech-nya juga, yang juga berkontribusi ke sana. Nah, untuk urusan motor listriknya, walaupun mobil ini ditawarkan dengan dua pilihan ya, kan dia ada yang long range dan ada yang premium range. Yang long range itu sama yang premium range sebetulnya sama di motor listriknya, karena yang berbeda hanya baterainya saja. Nah, untuk tenaganya, itu motor listriknya itu 50 kilowatt atau kurang lebih sekitar 65 horsepower. Cukup kecil untuk sebuah mobil listrik, tapi torsinya lumayan. Dia mencapai 130 Nm untuk varian yang long range. Untuk yang premium range kayak gini, justru torsinya sedikit lebih kecil, di 125 Nm. Tapi menurut kita, untuk pemakaian dalam kota, itu justru bikin mobil ini jadi halus, gak yang nyentak-nyentak gitu ya. Kebanyakan mobil listrik kan kalau kalian pakai, kan kalian towel dikit itu gitu kan, yang ya instant torque namanya kan, pasti kan akan kayak nyentak gitu. Yang lagi-lagi mungkin bagi orang-orang yang cuma pengen wili-wili dalam kota, itu tuh gak kepake, tenaga segitu tuh gak kepake. Nah, Wuling berpikir dengan tenaga yang dibatasi sedemikian rupa, sehingga pas kalian pakai sehari-hari, itu tuh dia jadi halus. Kalian pengen kick down aja, ini kok kick down nih. Power delivery-nya tuh linear, dan gak yang bikin kalian tuh tersentak-sentak gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang beginner driver, yang baru pertama kali nyetir, atau emak-emak gitu ya, pasti ini kan terasa lebih nyaman, karena delivery powernya itu gradual. Gak yang kalian towel dikit, kayak gitu seperti kebanyakan mobil listrik. Sehingga untuk dibawa sehari-hari, dia akan jadi mudah, natural, dan sangat halus. Iya, gak berasa terlalu berbeda dengan mobil internal combustion yang selama ini kita kenal. Karena ada beberapa orang yang culture shock dari pindah ke mobil mesin bakar ke mobil listrik, digas dikit gitu kan, seperti itu gitu. Jadi balik lagi, rasa berkendaranya itu terasa mudah, easy to drive. Kemudian lanjut ke hal poin plus yang ketiga, yaitu soal praktikalitas. Nah, ini juga yang menurut gua juara banget nih si Pinggo. Kenapa? Karena
Bahkan untuk beberapa mobil yang kelasnya di atas ini, yaitu compact crossover EV, sebut saja seperti BYD Atto 3 atau Chery Omoda E5 gitu ya, dari segi praktikalitas bagasi itu belum bisa nandingin mobil ini. Iya, kenapa? Karena kalau kalian buka bagasinya, itu tuh dalam banget gitu ya, dalam banget. Kalian bisa bawa orang di bagasinya, saking dalam bagasinya gitu. Jadi benar-benar untuk kalian belanja, untuk kalian ke pasar gitu-gitu, ini menawarkan praktikalitas yang luar biasa untuk ukurannya. Kalian nggak akan bisa tebak kalau bagasinya segede itu kalau kalian lihat dari luar doang gitu ya. Jadi agak mengejutkan kita juga. Termasuk untuk ruangan di baris keduanya yang juga luar biasa lega. Balik lagi, karena dia mobil listrik, lantainya rata, wheelbase-nya bisa di-push ke corner, dan bawahnya benar-benar fokus untuk baterai aja. Jadi untuk di belakang, itu knee room-nya tuh gede banget ke depan. Walaupun memang dia, ya seperti kebanyakan mobil listrik, ya duduknya jadi agak diinklik, tapi itu normal di sebuah EV. Tapi untuk urusan ruangan, di dalam, di depan, di belakang, di bagasi, mobil ini udah menawarkan keunggulan dibandingkan rival-rivalnya yang terasa begitu kalian lihat langsung dan naik langsung dan cek langsung bagasinya. Itu benar-benar hal yang bikin kita shock banget. Apalagi bagasinya kan dapat kayak 2 tray gitu ya, kalian bisa pakai gitu. Kemarin Alex belanja pakai mobil ini, traynya itu dibawa buat jadi pengganti kantong kresek. Dan itu kepake ternyata gitu ya. Sekalian pakai. Jadi selling point yang cukup unik juga. Gak akan nyangka kalau lihat dari luar kalau interior dan bagasinya akan sebesar ini. Kemudian poin yang keempat adalah range dan efisiensi. Untuk tipe atas alias Wuling Bingo Premium Range, dia kan sudah bisa melaju sejauh 400 km dalam sekali pengecasan. Iya. Dan menurut gua untuk harga yang ditawarkan, kan di kelas ini dia tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau gitu ya kalau dibandingkan dengan BYD Dolphin ataupun MG4 EV. Dia tetap yang paling murah harganya. Sudah bisa menempuh jarak sejauh 400 km, itu menurut gua udah oke banget. Toh kalian pakai keliling dalam kota, itu masih bisa bertahan 3 harian lebih gitu ya kalau kalian pakainya moderat gitu. Dan secara efisiensi pun dia masih tergolong irit untuk sebuah EV gitu ya. Kita pengetesan aktual range di mobil ini itu bisa mencapai 390 km dengan penggunaan AC selalu dingin dan penggunaan yang sudah melewati berbagai jalan. Tol lewat, dalam kota lewat, kena macet lewat, dan juga sempat kita becek-becek untuk tes akselerasi juga. Yang artinya deviasinya tuh nggak terlalu jauh dibandingkan klaim range aslinya di 400 km. Gue yakin kalau kalian pemakaiannya mungkin dalam kota nggak masuk tol gitu ya, lebih buat city use, stop and go, AC juga nggak selalu maksimal dingin, 400 km itu masih bisa kalian tempuh gitu. Apalagi kan itu belum termasuk reserve range, karena kan semua mobil listrik itu punya tanda kutip reserve range sekitar 10-15 kilo dari baterainya itu 0 gitu ya, untuk sebagai menjaga keamanan dan juga menjaga baterai dan lain-lain gitu. Jadi menurut gua untuk range-nya dan efisiensinya itu masih make sense banget. 400 km aktual di 390 untuk pemakaian kombinasi itu masih tergolong irit dan nice banget. Lebih dari cukup untuk kalian pakai di dalam kota. Dan yang kelima dan yang terakhir pastinya adalah soal after sales. Karena ini adalah sesuatu yang sangat diidolakan oleh orang Indonesia gitu ya. Beli mobil after salesnya kudu bagus gitu kan. Nah jadi kalau diantara kompetitornya yang baru-baru masuk Indo, pastinya Wuling ini jatuhnya udah sepuh gitu ya. Sepuh, ajarin dong gitu kan. Karena after sales Wuling sudah di mana-mana. Kita aja tinggal di BSD, di sini bengkel Wuling banyak gitu kan. Jadi kalau bicara soal after sales untuk mobil EV seperti ini, untuk brand China juga, dia masih belum bisa dikalahkan di Indonesia, yang pastinya juga mendukung ketenangan kalian dalam ownership dari mobil ini. Sekaligus mobil ini juga didukung dengan sistem warranty yang juga pioneer, yang pertama kali menerapkan seperti ini di
kelas mobil listrik ya, yaitu garansi untuk komponen baterai, motor listrik, dan electronic control module itu lifetime warranty alias garansi seumur hidup. Abis Pingo ini ngeluarin garansi kayak gitu, yang lain mulai ngikutin tuh, Keneta mulai ngikutin, kemudian Chery juga mulai ngikutin. Tapi yang menjadi yang pertama dan pionir ya si Wuling Pingo EV ini gitu ya. Jadi cukup revolusioner pada masanya. Oke lah, walaupun dengan catatan itu nggak bisa ditransfer ke pemilik kedua ya. Jadi cuman first hand ownership aja yang dapat privilege seperti itu. Tapi nggak masalah menurut gua. Jadi secara overall dia punya banyak kelebihan, banyak unique point yang bisa kalian explore di mobil ini. Kenapa sih gue harus pilih Pingo EV dibandingin yang lain gitu ya? Ada juga banyak banget keunggulannya. Nah, rasa berkendaranya kayak yang gue bilang, dia sangat mudah dikemudikan, manuvernya pun sangat gampang, turning radiusnya sangat kecil, tenaganya tadi gue udah bilang ya, 65 horsepower dengan torsi 125 Nm itu dihantarkan ke roda depan karena mobil ini kan front wheel drive dengan sangat halus. Jadi sama sekali tidak menyentak. Kalau kalian mau performa, jangan beli Pingo karena bukan tujuannya untuk kebut-kebutan gitu ya. Kalau pengen yang kenceng sekalian beli Seal aja, nggak usah beli mobil ini. Tapi buat pakai dalam kota, ini udah mendukung banget. Dia blind spotnya minim karena untuk sebuah city car pun kacanya gede-gede, depan, belakang, samping kacanya gede semua gitu ya. Termasuk top speednya untuk varian yang long range itu di 120 km per jam. Untuk yang premium range kayak gini dia bisa mencapai 130 km per jam. Walaupun gue sempat tarik di tol dan ternyata gue masih bisa lewatin dari top speednya itu ya. Gue bisa mencapai 135 km per jam. Jadi untuk kalian bawa keluar kota pun itu masih aman banget dengan kecepatan maksimal di 135 km per jam. Dan karena baterainya di bawah, walaupun mobil ini kecil, pada saat kalian high speed gitu ya, dia tuh nggak yang oleng, atau misalnya kayak ada truk lewat nggak yang kayak kebanting atau gimana, karena kan mobilnya berat gitu, baterai di bawah, center of gravity-nya tuh rendah, yang artinya nggak hanya mobilnya jadi stabil di kecepatan tinggi, tapi juga pada saat kalian handling manuver, mobilnya tuh jadi napak gitu. Walaupun bannya kecil-kecil mobil ini ya, dibanding kompetitornya dia banyak kecil-kecil dan masih stylish pula gitu. Tapi kestabilannya bolehlah diacungi jempol untuk mobil kelas ini dan untuk harga segini. Jadi oke, nice banget. Mobilnya assuring to drive. Namun tentunya nggak ada hal yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas hal yang mungkin bisa mengganggu beberapa orang dari penggunaan si Wuling Pingo EV ini. Chargingnya. Oke, Pingo EV sudah dilengkapi dengan sistem fast charging. Tapi fast chargingnya itu charging portnya model GBT, yang artinya mungkin lebih terbatas chargingnya dibandingkan beberapa EV lain yang pakai CCS Type 2 gitu ya. Tapi konon Wuling sendiri bilang katanya mereka akan bekerja sama dengan PLN dan lain-lain untuk lebih menyebarluaskan charger dengan jenis GBT di Indonesia. Dan kalau kalian pakai Pingo EV pun, kalian punya privilege untuk ngecas mobil ini di dealer Wuling, karena dealer Wuling sendiri dilengkapi dengan charger dengan jenis GBT seperti itu. Jadi ya dengan banyaknya dealer itu harusnya membantu, dan semoga Wuling beneran bisa cepat menyebarkan charger dengan jenis GBT hingga ke pelosok-pelosok Indonesia gitu ya, supaya lebih memudahkan penggunanya. Pertanyaan kita, kenapa nggak di-convert aja ke CCS Type 2? Itu cuman Wuling dan Tuhan yang tahu. Tapi at least mereka gak hanya melepas kalian dengan charger GBT aja, tapi mereka memberikan reassurance bahwa kedepannya Wuling akan mendukung dan menyediakan tipe charger seperti itu. Mungkin strateginya mirip kayak Apple kali ya. Awal-awal Apple pakai Lightning port kan kayak dikecam gitu kan, kayak kenapa sih pakai Lightning port, kenapa nggak pakai USB Type A atau USB Type C aja yang universal. Ya tapi pada akhirnya orang menerima, dan itu menjadi sebuah privilege atau eksklusivitas tersendiri untuk kalian ngecharge pakai Lightning port. Dan ujung-ujungnya Lightning port jadi banyak juga sih. Jadi
gak masalah untuk para pengguna Apple. Walaupun ujung-ujungnya Apple di yang terbaru pakainya tetap ikut-ikutan pakai USB Type-C juga gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Cuman Wuling dan Tuhan yang tahu. Bingo EV ini adalah sebuah mobil komuter dalam kota yang lebih praktis dibanding REV karena dia 4 pintu dan lega, bisa bawa barang dengan lega. Tapi ya bukan untuk kebat-kebut gitu ya. Ya udah komuter aja, halus, nyaman, lega, praktis. Ya udah. Gitu. Dan secara overall menurut gue mobil ini sebagai sebuah mobil yang kalian bisa pakai sehari-hari itu sebenarnya udah oke banget kalau kalian punya kriteria yang gue bilang tadi. Kalian pengen beli mobil buat anak kalian lagi kuliah. Lagi pula kan kalau performa terlalu beringas juga anak kalian pasti melintir anyway gitu kan baru nyetir gitu kan. Atau buat emak-emak, ibu-ibu jalan-jalan ke pasar dalam kota. Ini sebenarnya cocok banget. Desainnya feminim, chic, retro, youthful, dan sangat fun. Interiornya juga secara build quality sebenarnya udah oke karena soft touch di sini, soft touch dashboard, desainnya pun retro dan gak ada yang nyamain seperti ini untuk mobil listrik di Indonesia saat ini karena rata-rata desainnya futuristik. Ini kayak kombinasi coklat, ivory, lucu gitu ya dilihatnya, gemoy banget. Kalau kalian pengen sebuah mobil listrik youthful, fun, dan retro dan gemas untuk dipakai harian, ya Bingo ini sebenarnya udah nice banget gitu. Dengan segala kekurangannya, dia juga punya banyak kelebihan yang memberikan dia keunggulan dibanding beberapa kompetitornya. Gue ingetin lagi, kalau kalian pengen tahu hal annoying dan interesting dari Bingo EV ini, sudah kita cover di review yang di sebelah sini. Gue nggak akan ngulang hal yang sama, jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian konklusi. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit mengenai si Wuling Bingo EV tahun 2024. Menurut kita, walaupun sekarang di tengah banyaknya gempuran mobil listrik baru dengan harga 400 jutaan rupiah, tapi Bingo ini tetap menjadi pioneer gitu ya, atau pembuka jalan bagi EV-EV lainnya. Sama seperti REV adanya yang dulu membuka jalan juga untuk mobil listrik terjangkau di Indonesia. Apalagi sebenarnya Bingo EV ini tuh masih ada beberapa kelebihan dibandingkan beberapa kompetitornya yang tadi gue udah sebutin semua sambil gue describe ke kalian gimana rasa berkendaranya. Jadi kalau buat pakai dalam kota, buat anak kuliah, buat emak-emak, buat istri kalian warawiri gitu ya, mobil ini itu sudah mendukung banget. Dia nyaman dengan interior yang sangat lega untuk bodinya yang compact, kelegaan praktikalitas 4 pintu dan bagasi yang luar biasa, dan pastinya untuk soal mobil listrik ini pun didukung oleh garansi yang gak main-main karena garansinya itu lifetime warranty untuk 3 komponen berupa motor listrik, baterai, serta electrical modulesnya. Jadi udah nice banget, banyak breakthrough yang ditawarkan oleh mobil ini despite beberapa kekurangan yang tadi kita udah sampaikan gitu ya. Dan pastinya kalau bicara soal harga, ini hal yang krusial banget di kelas ini. Dari tadi kan di awal gue udah ngomong kalau ini bermain di kelas 400 jutaan gitu ya untuk tipe paling atas. Tapi itu sebelum insentif PPN. Sekarang kan udah ada insentif PPN yang buat mobil ini sekarang jadi jauh lebih terjangkau lagi karena kan ini sebenarnya udah CKD alias udah rakitan Indonesia gitu ya. Bangga rakitan lokal kalau kata Wuling. Nah, harganya turunnya tuh lumayan jauh. Dia kan ada 3 tipe. Dari tipe yang entry levelnya itu jadi 317 juta rupiah. Tipe yang tengahnya itu ada di 326 juta rupiah. Dan untuk tipe yang tertinggi seperti ini itu ada di 372 juta rupiah on the road Jakarta. Dari 408 jadi 372, lumayan banget untungnya turunnya gitu kan. Jadi menurut kita masih tetap memiliki berbagai kelebihan lah dibandingkan yang gue bilang tadi, ada Dolphin, ada MG4 EV, semuanya itu sekarang masih di atas 400 juta. Ini udah 370-an juta rupiah. Oke lah ya. Dan di beberapa video lain pun kayak contohnya Om Fitra, Om Mobi baru delivery, mereka pun gak nyesel beli mobil ini gitu kan. Jadi ya well, memang tetap ada keunggulannya tersendiri juga. Seperti itu, gimana menurut kalian mengenai Bingo EV ini? Dan kalau kalian udah pakai Bingo EV ini, silahkan kalian juga leave komentar di bawah supaya kita bisa sharing mengenai si Bingo ini. Apa kelebihan menurut kalian, apa kekurangannya, komen aja di bawah. Dan pastinya, thank you banget ke Wuling Motor Indonesia yang udah minjemin kita Wuling Bingo EV ini untuk kita ulas secara lengkap di Lakna Soto Jangki. Artinya sekarang, mobil ini sudah kita ulas secara thorough. Review statiknya bisa kalian tonton di video sebelah sini.
udah kita bahas lengkap banget. Luar, dalam, bagasi, baris pertama, baris kedua, sampai ke hal annoying dan interesting, udah kita bahas di sana. Jadi gua nggak akan ngulang hal yang sama lagi. Kalau kalian misalnya tertarik untuk cari tahu lebih lanjut, silahkan kalian kontak atau pay attention ke Instagramnya Wuling Motor Indonesia sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka? Kalian subscribe ke YouTube kalian Motor Junkie. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami adalah di sebelah sini. Selalu update dengan informasi terbaru dan review-review mobil menarik seperti Wuling Bingo EV ini. Thank you banget buat kalian sudah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.